Sakramen adalah upacara atau ritus dalam agama Kristen, Katolik, dan Protestan yang menjadi mediasi, dalam arti menjadi simbol yang terlihat atau manifestasi dari rahmat Tuhan yang tak tampak. Gereja dan denominasi-denominasi Kristen mempunyai pendapat yang berbeda mengenai jumlah dan pelaksanaan sakramen tersebut, tetapi mereka umumnya yakin bahwa kegiatan ini dimulai oleh Yesus. Sebuah sakramen biasanya dilakukan oleh seorang pastor atau pendeta kepada sang penerima, dan umumnya dipercayai melibatkan hal-hal yang tampak maupun yang tak tampak. Komponen yang tampak diyakini adalah rahmat Tuhan yang sedang bekerja di dalam para peserta sakramen, sementara komponen yang tampak melibatkan penggunaan air, anggur, atau minyak yang sudah diberkati. Protestan sendiri mengakui adanya dua sakramen. Satu sakramen baptisan kudus dan sakramen perjamuan kudus. Sakramen baptisan kudus. Apakah baptisan itu? Baptisan itu bukanlah hanya air semata-mata, melainkan air yang dilaksanakan menurut perintah Allah dan dihubungkan dengan firman Allah. Di manakah pesan Allah itu tertulis? Sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 28 ayat 19, Yesus berkata, "Pergilah kamu ke seluruh dunia dan ajarlah semua bangsa dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Apakah pemberian dan keuntungan baptisan itu? Baptisan ini memberikan keampunan dosa, kelepasan dari kematian dan iblis, serta memberi keselamatan yang kekal kepada semua orang yang percaya kepada baptisan itu sebagai firman dan janji Allah yang dinyatakan. Bagaimana bunyi janji Allah itu? Sebagaimana tertulis dalam Injil Markus 16 ayat 16, Kristus berkata, "Barang siapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi barang siapa yang tidak percaya akan dihukum." Bagaimana air itu memberikan kekuatan yang begitu besar? Sesungguhnya, bukan air itu yang mempunyai kekuatan, melainkan firman Tuhan yang ada di dalam air itu, serta iman kita yang percaya bahwa firman Tuhan berada di dalam air itu. Karena tanpa firman Tuhan di dalamnya, air itu hanya air biasa saja dan bukan baptisan. Tetapi apabila dihubungkan dengan firman Allah, air itu adalah baptisan, yaitu air yang penuh berkat kehidupan dan menyucikan kelahiran kembali di dalam Roh Kudus, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Titus dalam pasal 3. Tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus, Juru Selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Bagaimanakah sikap dan tingkah laku seseorang yang telah menerima baptisan? Sikap dan tingkah laku seseorang yang telah dibaptiskan ialah, hendaklah Adam yang buruk di dalam hidup kita itu dihanyutkan melalui penyesalan dan pertobatan setiap hari dan mati bersama semua dosa dan nafsu jahat. Sebaliknya, setiap hari tumbuh dan bangkit menjadi manusia baru yang akan hidup di hadapan Allah di dalam kebenaran dan kesucian yang kekal. Di manakah tertulis pesan yang demikian? Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada jemaat di Roma pada pasal 6, "Demikianlah kita telah terkubur bersama Kristus dalam upacara pembaptisan itu ke dalam kematian, supaya sebagaimana Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan dibangkitkan menempuh hidup baru." Sakramen perjamuan kudus. Apakah perjamuan kudus itu? Perjamuan kudus adalah daging dan darah yang sebenarnya dari Tuhan kita Yesus Kristus melalui roti dan anggur yang diberikan bagi orang Kristen sesuai dengan penetapan Yesus Kristus sendiri. Di manakah tertulis pesan yang demikian?
Para pekabar Injil Matius, Markus, Lukas, dan Paulus menuliskan, pada malam Tuhan Yesus Kristus dihianati, diambilnya roti, dan setelah ia mengucapkan syukur, lalu dipecah-pecahkannya roti itu, serta memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Terimalah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan karena engkau, perbuatlah demikian untuk mengingat aku." Sesudah makan, diangkatnya piala minuman, dan setelah ia mengucap syukur, lalu diberikannya kepada mereka sambil berkata, "Minumlah kamu sekalian dari piala ini, karena inilah darahku, yaitu darah perjanjian yang ditumpahkan karena engkau untuk keampunan dosa. Perbuatlah demikian setiap engkau meminumnya untuk mengingat aku." Apakah keuntungan memakan dan meminum itu? Keuntungannya telah jelas dinyatakan dalam firman ini, yang diserahkan dan ditumpahkan karena engkau untuk keampunan dosa. Disebut bahwa di dalam sakramen itu keampunan dosa, kehidupan dan keselamatan diberikan kepada kita melalui firman-Nya. Karena di mana ada pengampunan dosa, di situ ada kehidupan dan keselamatan. Bagaimanakah mungkin hanya dengan memakan daging dan meminum darah memberi keuntungan yang begitu besar? Sesungguhnya bukan karena memakan dan meminum itu memberikan kemungkinan, tetapi firman itu yang mengatakan demikian, yang diserahkan dan ditumpahkan karena engkau untuk keampunan dosa. Firman inilah yang terutama dalam sakramen tersebut, di samping memakan roti dan minum anggur, dan barang siapa yang percaya firman tersebut memperoleh apa yang dinyatakan firman itu, yaitu keampunan dosa. Siapakah yang layak menerima perjamuan kudus itu? Sesungguhnya, berpuasa dan melatih diri adalah suatu kebiasaan yang baik, tetapi yang sebenarnya yang layak dengan persiapan yang baik adalah orang yang mempercayai firman ini, yang diserahkan dan ditumpahkan karena engkau untuk keampunan dosa. Tetapi barang siapa yang tidak percaya atau bimbang akan firman itu, dialah yang tidak bersedia dan layak, sebab firman itu berkata, karena engkau membutuhkan kepercayaan yang sebulat-bulatnya.